aksesnya di fitur ini ya, namanya akses grup. Nah, di sini kita bisa bikin ya nama grupnya apa, untuk jenis aksesnya seperti apa ya. Contoh misalkan di sini saya bikin akses untuk user penjualan ya, user penjualan. Nah, ini kita bisa atur ya pembatasan aksesnya seperti apa. Kalau mau ditentukan batas waktunya, kita bisa centang di sini juga ya. Terus nanti untuk settingan aksesnya kita bisa atur di sini ya. Nah, ini batasan aksesnya seperti apa. Nah, ini kita kosongin aja. Contohnya misalkan di sini kita hanya kasih dia untuk akses modul penjualan saja ya. Nah, untuk tampilan ini sebenarnya sama aja. Ini adalah turunan dari modul-modul sebelumnya ya, yang ada di sebelah kiri ini. Ini pindah ke dalam gitu. Dan ini dalam submodulnya ya, masing-masing. Nah, ini misalkan kita nonaktifkan ya. Jadi seterusnya aja seperti itu. Nanti ketika sudah selesai, ini kita tinggal simpan saja ya. Oke, ini kita kasih akses modul penjualan. Misalkan di sini dia hanya untuk membuat faktur penjualan saja ya. Ini kita bisa kasih aksesnya di sini seperti itu. Nah, setelah itu kita simpan ya. Kita simpan. Nah, setelah kita simpan di sini, ketika kita ingin menginvite pengguna usernya ya, atau menambahkan, kita bisa klik di pengguna di sini. Nah, di sini kita bisa pilih ya level aksesnya apa, operator dan administrator. Kalau misalkan di levelnya operator, kita bisa pilih ya akses grup mana yang kita kasih. Nah, ini user penjualan. Oke, ini kita tinggal masukin aja alamat emailnya. Gitu ya. Nanti setelah kita masukkan di sini untuk alamat emailnya, nanti akan ada perintah untuk mendaftarkan akun ya. Dan ketika dia daftar, nanti ketika dia buka akses ke dalam sistem Accurate-nya, tidak mungkin mendapatkan akses semua modul seperti ini ya. Jadi nanti akan muncul modul penjualan saja seperti itu. Oke, lalu kemudian untuk jenis akses ya, atau fitur approval, di sini kita bisa tentukan juga. Kita perlu aktifkan dulu di preferensi. Ya, di sini ada fitur persetujuan, dan kita bisa pilih ya karakteristik transaksi apa saja yang memang memerlukan persetujuan ya. Misalkan di sini saya setting untuk transaksi pembelian ya, untuk membuatkan faktur pembelian atau pembayaran pembelian ya. Atau misalkan saya coba setting juga untuk pembayaran di sini. Nah, ini kita bisa simpan saja settingannya ya. Kita isi dulu. Kita simpan. Nah, lalu kemudian setelah kita aktifkan, akan muncul ya fiturnya di sini, di pengaturan, di penyetujui transaksi. Nah, ini bisa dimanfaatkan ketika ada beberapa karakteristik transaksi yang memang memerlukan persetujuan sebelum transaksi tersebut tersimpan atau terposting ya. Kita bisa setting di sini. Misalkan kita mau setting untuk transaksi pembayaran di sini ya. Ketika terjadi pembayaran misalkan dengan batasan syarat nilai ya, kalau sudah misalkan menyentuh 50 juta ya, ketika user membuat pembayaran dari kas bank ya. Nah, itu nanti kita bisa setting pembayaran tersebut tidak langsung tersimpan kecuali disetujui terlebih dahulu ya. Dan di sini kita bisa setting yang buat transaksinya siapa, usernya ya. Lalu kemudian yang menyetujui siapa di sini. Nah, ini nanti bisa kita atur ya dengan syarat seperti apa. Apakah ketika salah satu pengguna setuju transaksinya sudah langsung tersimpan, atau harus minimal 2 pengguna. Jadi ini sebenarnya bisa sampai 4 layer ke atas ya. Misalkan nanti harus ada persetujuan sampai level manager atau sampai direksi. Nah, itu juga memungkinkan seperti itu. Nah, setelah kita simpan di sini, nanti ketika si user membuat transaksi, ini nanti akan ada fitur draft ya. Jadi sebelum transaksi itu terapprove atau disetujui, transaksinya sudah tersimpan cuman sebagai draft saja seperti itu. Jadi nanti ketika melakukan transaksi pembayaran, jadi contoh seperti ini ya, kita sudah setting sebelumnya untuk akses approval ya, atau persetujuan transaksi. Ini kita coba buat transaksi pembayaran ya dari sisi level user ya. Misalkan di sini kita pilih ada pembayaran dari Bank BCA. Terus untuk jenis pembayarannya di sini misalkan saya contohkan untuk pembayaran biaya-biaya ya, misalkan biaya listrik di sini ya. Biaya listrik di sini 1 juta. Terus untuk biaya apalagi ya, misalkan untuk biaya gaji ya, kita coba bayarkan di sini. Misalkan biaya gaji di sini ada sekitar 60 juta ya misalkan ya. Ini kita simpan. Nah, ini ketika kita save di sini ya akan muncul seperti ini.
Nah, ini kita juga bisa kasih pesan ya ke penyetuju transaksinya ya. Ini sifatnya opsional aja gitu. Nah, ini kalau urgent kita bisa checklist aja seperti itu. Nah, ketika kita simpan, ajukan seperti ini. Nah, listnya nanti di daftar ini dia tersimpan ya sebagai draft. Nah, ini nanti tandanya transaksinya belum terposting ya. Jadi harus memerlukan persetujuan terlebih dahulu gitu. Ya, ini statusnya masih diajukan. Oke, kurang lebih seperti itu untuk tutorial penambahan pengguna, pembuatan batasan akses, dan fitur approval di iFlight Online ya. Sampai ketemu di tutorial yang lainnya. Terima kasih.